Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Maha besar Engkau ya Tuhan, Tuhan yang telah menciptakan kami, Tuhan yang telah menyelamatkan hidup kami melalui Kristus Yesus. Kami bersyukur Roh-Mu terus memimpin kami, agar kami hidup diajar melalui kebenaran firman Tuhan. Biarlah ketika kami akan menerima berkat Tuhan melalui firman-Mu, Roh Kudus Tuhan menolong kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ibu bapak saudara-saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan menyapa kita pada saat ini dari 1 Yohanes pasal 5 ayat 9 sampai 13. 1 Yohanes pasal 5 ayat 9 sampai 13. Kami akan bacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anak-Nya. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anak-Nya. Dan inilah kesaksian itu: Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anak-Nya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepadamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tema firman Tuhan bagi kita pada saat ini, Yesus sebagai anak Allah. Yesus sebagai anak Allah. Saudara-saudara, peran saksi di dalam sebuah persidangan sangatlah dibutuhkan, karena dari keterangan-keterangan saksi akan menunjukkan atau mendekati pada sebuah yang namanya kebenaran dari peristiwa yang telah terjadi. Sehingga saksi-saksi yang diperhadapkan dalam persidangan, sebelum mereka bersaksi, pasti terlebih dahulu bersumpah menurut agama atau keyakinan mereka masing-masing, agar apa yang mereka ucapkan tidak ada dusta, agar apa yang mereka ucapkan bukanlah karena pengaruh orang lain, tetapi memang begitulah keadaannya, begitulah yang mereka lihat. Jadi peran saksi, betapa pentingnya untuk memutuskan, untuk melihat sebuah kebenaran di dalam peristiwa. Oleh karena itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Yohanes dalam suratnya ini, dia sebagai Rasul Kristus adalah saksi yang dipakai Allah untuk meneruskan pelayanan Kristus di tengah-tengah dunia ini. Yohanes bersaksi kalau Kristus itu adalah air dan darah. Artinya di dalam memulai pelayanan, Yesus dibaptis. Ketika mengakhiri pelayanan, darah Kristus tercurah di kayu salib. Sehingga itulah yang menjadi kesaksian Yohanes sebagai Rasul Kristus, bagaimana dia bersaksi tentang siapa Yesus Kristus itu. Kita mendengar kesaksian manusia, kita menerima kesaksian manusia, tetapi ada kesaksian yang lebih kuat, yaitu kesaksian Allah yang menjelaskan, menerangkan siapa
Yesus Kristus itu sesungguhnya. Sering kita mendengar dari Injil-Injil yang mengatakan, ada suara yang berseru, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia, kepadanya lah aku berkenan. Berulang-ulang. Itu adalah kesaksian dari sorga yang mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah, kepadanya lah Allah berkenan. Dan di dalam Kristus Yesus ada kehidupan kekal. Sehingga kelahiran Kristus Yesus, kematian dan kebangkitannya, di sanalah setiap orang yang percaya akan hal itu memperoleh kehidupan kekal. Karena kita percaya kepada anak Allah, yaitu Yesus Kristus yang telah menebus dan menyelamatkan hidup kita. Tentu kesaksian itu bisa kita baca dari firman Tuhan, bisa kita dengar dari orang-orang yang memberitakan Injil kepada kita. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita bersyukur kalau kita percaya kepada kesaksian Allah di dalam kitab suci kita, Alkitab kita. Tentu hal itu tidak mudah begitu saja kita percayai tanpa ada karunia Tuhan, yaitu Roh Kudus yang menolong, memampukan dan membuat hati kita paham akan kesaksian dari kebenaran Tuhan. Alkitab ini adalah kesaksian-kesaksian. Kita percaya kesaksian itu menguatkan kita, menegaskan kembali bagaimana Allah yang penuh kasih itu membereskan dosa kita dengan mengutus anaknya yang tunggal, Kristus Yesus, sebagai anak Allah yang harus mati di kayu salib demi menebus dosa-dosa kita manusia. Oleh karena Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bersyukurlah diberikan Tuhan karunia untuk mengerti, mengimani apa yang kita baca, apa yang kita dengar. Karena itulah yang telah menguatkan kita. Dan ketika kita sudah menerima itu jugalah yang telah membawa kita kepada kehidupan kekal dan yang akan membawa kita kepada keselamatan. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita harus hidup juga menjadi saksi-saksi Tuhan. Bagaimana kita harus bersaksi kalau kita adalah pribadi yang telah diselamatkan Tuhan? Melalui perkataan boleh, melalui tindakan boleh. Manapun bisa kita kerjakan. Perlihatkan kepada dunia, perlihatkan kepada orang-orang di sekitar kita kalau kita adalah orang yang telah ditebus Tuhan dari dosa. Tentu buah dari keselamatan itu adalah perbuatan baik. Baik untuk kemuliaan Tuhan, baik untuk menyenangkan hati Tuhan, baik untuk memperkenalkan Tuhan yang telah menyelamatkan hidup kita. Biarlah Roh Tuhan menolong kita, memampukan kita untuk terus memelihara iman kita, untuk terus bersaksi sebagai anak-anak Allah, menyatakan kebenaran. Dan kita harus berani. Kalau memang kita benar di mata Tuhan, di hadapan Tuhan, kita harus katakan itu benar. Kalaupun itu salah, kita harus berani katakan salah. Karena kita tidak mau disebut sebagai pendusta. Kita mau benar di mata Tuhan. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kita mau memuliakan nama Tuhan karena keselamatan yang sudah kita terima. Amin. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Terima kasih buat karunia Tuhan. Kami boleh mengerti, mengimani, memahami setiap kesaksian yang kami baca dan dengar dari firman Tuhan. Itu semua karena kemurahan Tuhan.
Biarlah iman kami tetap terpelihara. Kami terus belajar dari kebenaran Tuhan. Kami percaya kami telah diselamatkan melalui anak-Mu yang tunggal, Kristus Yesus, sebagai anak Allah yang telah mati di kayu salib. Dan biarlah kami menunjukkan buah keselamatan itu dengan melakukan perbuatan yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk melakukan firman yang sudah kami dengar. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.